Selamat siang. Pada ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai metabolisme purin pada blok muskuloskeletal system. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar tentang purin ya? Ada yang tahu? Ya, mungkin beberapa sudah ada yang tahu bahwa purin adalah salah satu jenis basa pada asam nukleat, yaitu DNA maupun RNA. Nah, untuk pada kuliah hari ini kita akan nanti tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan komponen basa purin, menjelaskan sumber purin, menjelaskan proses biosintesis dari purin, metabolismenya, serta gangguan metabolisme purin yang proteinable. Nah, kita tahu senyawa purin adalah senyawa berbentuk cincin yang mengandung nitrogen yang ditemukan pada DNA maupun RNA. Masih ada ingat ya singkatannya DNA dan RNA. Nah, kemudian ada dua yang utama yang berasal dari DNA maupun RNA, yaitu adenin dan juga guanin. Nanti purin ini akan dikatabolisme menjadi asam urat. Ya. Selain adenin maupun guanin, purin juga ada di ini dia ada di kopi, teh ya, berupa hiposantin, santin, dan theobromin yang ada pada teh, dan juga kafein dan juga isi guanin. Ya. Nah, ini dia gambar khas dari senyawa purin. Nah, dia ada dua cincin ya, yang mengandung nitrogen. Ini juga ya, dua cincin mengandung nitrogen sama adenin, guanin, hiposantin, santin, theobromin, kafein, asam urat, guanin juga ya, itu mengandung dua cincin yang mengandung nitrogen ya. Nah, untuk mengingatkan kembali, sebenarnya di blok The Human Body kalian sudah pernah mendapat ini ya, bahwa asam nukleat ya, itu disusun oleh nukleosida dan juga fosfat. Nukleosida disusun oleh karbohidrat ya, ataupun ribosa atau deoksiribosa, dan basanya. Nah, basanya ini itu yang terdiri dari purin dan juga pirimidin ya. Yang akan kita bahas pertama adalah yang purin, karena dia yang menyebabkan salah satu penyakit yang akan kita bahas nanti ya. Purin itu ada dua basanya, ada adenin dan juga guanin ya. Nah, ini susunan kimia dari basa purin ya, kita bandingkan dengan pirimidin. Kalau pirimidin ada satu cincin, ini tampak seperti ada dua cincin sama-sama mengandung nitrogen ya. Ini adenin dan ini guanin ya. Berbeda pada lokasi dari tempat nitrogennya ya, atau nitrogennya. Nah, karbohidrat atau gula yang ditambahkan, kalau dia RNA itu adalah gula ribosa ya, sementara DNA itu menggunakan deoksiribosa. Dan nanti kalau karbohidrat ditambah dengan basa itu menjadinya adalah nukleosida. Jadi yang misalnya adenin itu akan menjadi adenosin bila dia sudah ditambah dengan gula ribosa ataupun deoksiribosa, sementara guanin itu akan menjadi guanosin ya. Nah, ini adalah nukleotida. Jadi nukleotida adalah nukleosida yang tadi basa ditambah dengan gula, sekali ditambah dengan fosfat dia akan menjadi nukleotida. Contoh salah satu nukleotida itu adalah ATP ya, masih tahu ya, masih ingat singkatannya, itu adalah adenosin trifosfat. Jadi dia adalah dengan basa adenin ribosa ditambah dengan tri atau 3 ikatan fosfat ya, energi tinggi di sini. Ini susunan dari DNA, deoxyribonucleic acid, di mana dia ada basa purin di sini ya, di mana A dengan T, G dengan C, dan seterusnya akan membentuk DNA. Nah, bagaimana purin itu bisa terbentuk? Jadi ada melalui dua cara, ada melalui sintesis dan juga salvage pathway. Tapi bahan-bahannya harus tersedia. Ya, bahan-bahan pembentukan dari basa purin itu adalah asam aminoglutamin, glisin, aspartat, kemudian ada tetrahidrofolat, misalnya dari folat ya, kemudian ada ATP dan juga
CO2. Ya, ada dalam dua bentuk, dari sintesis dari awal sekali sampai nanti dari ribosa 5-fosfat menjadi inosin monofosfat, kemudian menjadi adenosin monofosfat, dan juga guanosin monofosfat itu proses sintesis. Sementara salvage pathway atau penghematan, ya jalur penghematan itu nanti adenin maupun hiposantin yang sebenarnya sudah setengah produk katabolisme dari basa purin itu diubah kembali menjadi adenosin monofosfat, inosin monofosfat, dan guanosin monofosfat. Nanti kita lihat prosesnya. Ya. Kemudian, nah karena AMP dan GMP merupakan penentu, jadi dia kadarnya AMP dan GMP menjadi regulator bagi proses sintesis. Jadi kalau AMP dan GMP-nya sudah cukup, proses ini akan dihentikan. Tapi kecuali bila AMP dan GMP-nya kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh, kembali akan dilakukan sintesis maupun salvage pathway. Ya. Nah, pada kondisi di mana sel-sel berproliferasi sangat tinggi, contohnya pada kanker ya, kanker terjadi suatu hiperplasia, berarti sel-selnya bertumbuh sangat cepat, ya, memerlukan proses replikasi yang juga banyak dan juga cepat. Nah, di sana kuncinya adalah bagaimana menterapi kankernya. Nah, menterapi kankernya dengan menghentikan replikasi DNA-nya. Itu dengan cara ini, salah satunya adalah dengan memberikan atau dengan menghambat proses pada biosintesis purin. Karena bila tidak ada sintesis atau tidak ada purin, berarti tidak akan terbentuk DNA, berarti tidak akan terjadi replikasi sel. Nah, itu sehingga bisa menjadi terapi kanker. Ya, makanya digunakan antifolat, ya, karena perannya di sini karena tetrahidrofolat, ya, kita lihat di proses ya. Tetrahidrofolat itu merupakan salah satu penyusun, ya, bahan dari biosintesis purin. Glutamin pun seperti itu. Karena pada glutamin analog berarti dia mirip dengan glutamin tapi tidak berfungsi sama seperti glutamin. Makanya itu juga dapat menghentikan atau menghambat proses pembentukan biosintesis purin, akhirnya menghambat proses replikasi DNA dan juga replikasi sel. Ya, ini prosesnya. Ini sintesis secara de novo dari purin ya. Ada bahan ribose 5-fosfat. Nanti menjadi PRPP sintase, sering menjadi PRPP, itu kemudian ditambahkan lagi bahan glutamin, kemudian glisin, kemudian ini tetrahidrofolat ya, kemudian ditambahkan lagi dengan CO2, ya ada ATP juga di sana, ya sehingga bahan-bahan ini yang diperlukan oleh sel apabila dia ingin sintesis basa purin untuk keperluan sintesis DNA dan juga untuk replikasi sel, ya. Kemudian pada akhirnya ini akan membentuk, ini digambar inosin monofosfat, ya. Nah, inosin monofosfat ini nantinya akan berubah menjadi adenosin monofosfat dan guanosin monofosfat. Ya, seperti ini. Inosin menjadi adenosin, inosin juga bisa menjadi guanosin yang nantinya digunakan dalam proses pembentukan DNA maupun RNA. Ya, nanti adenosinnya yang diambil, ya, kemudian ditambahkan dengan fosfat, tambahkan fosfat nanti digabungkan menjadi DNA ataupun nanti membentuk suatu ATP. Ya. Nah, ini adalah salvage pathway. Jadi tadi sintesis secara de novo, ini adalah salvage pathway. Sebelum ke salvage pathway kita bahas mengenai katabolismenya. Jadi pada proses katabolisme, AMP maupun GMP yang sudah dibentuk pada sintesis de novo itu akan dikatabolisme menjadi santin, ya. Baru setelah santin menjadi asam urat. Ya. Nah, santin di sini, ya. Dan dengan matuan santin oksidase ini dan membentuk asam urat. Asam urat nanti menjadi zat yang susah larut dalam air dan cenderung mengendap, ya, di dalam jaringan donor. Nah, itu yang akan nanti kita bahas, yang akan menimbulkan penyakit ya. Nah, yang salvage pathway berarti yang tadi ya, karena dia sudah diubah menjadi adenin. Nah, agar bisa digunakan kembali, misalnya pada kondisi di mana
kekurangan bahan pada sintesis de novo, digunakanlah salvage pathway. Nah, salvage pathway ini yang adenin yang sudah terbentuk, ya misalnya gini ya, adenosin maupun guanosin diambil ribosenya menjadi guanin, ya, ataupun hiposantin, ya, itu akan dibentuk menjadi AMP dan GMP kembali. Ya, misalnya si adenin dibentuk menjadi IMP lagi, kemudian hiposantin menjadi IMP juga, dan guanin menjadi GMP. Ya, adenin menjadi AMP, hiposantin menjadi IMP, dan guanin menjadi GMP. Jadi setengah di katabolisme, kemudian proses dibalikin lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan dari adenosin atau adenin maupun guanin untuk bahasa purin. Ya, seperti itu. Oke, ya, ini katabolismenya yang kita bahas, dan ini proses yang lebih singkat mengenai katabolisme dari purin. Ya, jadi nanti purin bersama dengan yang terdiri dari adenin maupun guanin itu akan pada ujung-ujungnya akan menjadi santin. Ya, adenin jadi hiposantin dahulu, kemudian jadi santin, dan guanin jadi santin langsung baru menjadi asam urat. Ya. Nah, proses ini ya dapat lebih singkat ya. Nah, nanti apabila terjadi suatu kondisi di mana ada gangguan pada ginjal ataupun peningkatan produksi dari pemecahan DNA, itu kemudian akan menyebabkan hiperurisemia. Hiperurisemia adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Ya, 90% dari kondisi hiperurisemia itu disebabkan oleh gangguan pada ginjal. Ya, gangguan pada ekskresi dari asam urat karena ekskresinya berlangsung di dalam ginjal. Ya. Kemudian 10% dari kondisi hiperurisemia disebabkan oleh meningkatnya sintesis de novo. Ya, bisa karena diet yang mengandung asam urat, ya, kemudian pemecahan secara internal dari DNA maupun RNA, akibat pemecahan dari sel itu bisa juga misalnya pada kondisi cancer, ya, yang bisa aja kena terapi cancer itu bisa terjadi pemecahan sel yang meningkat. Ya, itu juga yang dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam darah. Nah, kondisi hiperurisemia ini dapat diperburuk oleh diet tinggi purin, ya, kemudian juga alkohol. Ya, diet tinggi purin contohnya adalah jeroan, itu tinggi purin ya, kemudian kacang-kacangan itu tinggi purin, teh dan juga kopi itu juga tinggi purin. Ya, sehingga itu dapat menyebabkan hiperurisemia. Nah, pertanyaannya, kenapa alkohol bisa menyebabkan atau memperparah dari kondisi hiperurisemia? Nanti dicari, pelajari, dibahas ya. Kemudian kondisi yang juga dapat menyebabkan hiperurisemia adalah sindrom Lesch-Nyhan. Ini sindrom di mana ada defisiensi dari enzim. Enzimnya adalah hiposantin guanin fosforibosil transferase yang berfungsi mengubah hiposantin menjadi inosin monofosfat. Seperti kita bahas tadi, dalam salvage pathway, hiposantin itu akan diubah menjadi IMP. Nah, apabila tidak terjadi, tidak bisa, atau ada defisiensi pada enzim ini, kemungkinan akan terjadi peningkatan asam urat karena tidak atau menurunnya salvage pathway. Ya, hiposantin yang seharusnya bisa diubah menjadi IMP tidak bisa diubah, sehingga hiposantin langsung menjadi santin, santin menjadi asam urat, sehingga terjadilah hiperurisemia. Ya. Nah, seperti saya bahas tadi bahwa apabila suatu cancer diterapi, tentunya akan banyak sel-sel yang mengalami kematian sel atau nekrosis. Nah, nekrosis dari sel yang sekian banyak ini akan menimbulkan namanya akut tumor lysis syndrome atau ATLS. Ya, ini adalah suatu sindrom di mana
tubuh penderita kanker mengalami gangguan dan peningkatan hiperuresimia atau kondisi hiperuresimia akut yang disebabkan oleh banyaknya sel-sel yang mengalami kematian sehingga menyebabkan DNA banyak dihancurkan, DNA dan RNA ya, kemudian itu akan meningkatkan katabolisme dari purin sehingga meningkatkan kadar asam urat di dalam darah. Ya, untuk itu perlu diterapi dengan urat oksidase. Ya, urat oksidase ini dikembangkan dari suatu enzim di ini ya, mamalia ya. Mamalia selain primata itu memiliki enzim namanya urikase yang akan mengubah si asam urat yang ini menjadi uric acid yang lebih larut dengan lebih larut terhadap air ya. Asam urat yang di manusia itu cenderung untuk mengendap dan membentuk kristal. Sementara pada mamalia yang lain itu dia punya enzim urikase yang dapat melarutkan asam urat sehingga lebih bisa diekskresi melalui ginjal. Ya. Nah, ini adalah penyakitnya ya. Penyakit pada gangguan katabolisme atau metabolisme dari purin itu namanya adalah GOUT. Tapi GOUT ini harus disertai dengan TOFI ya. Hiperurisemia disertai dengan terbentuknya TOFI itu baru disebut dengan GOUT. Kalau hanya hiperurisemia tidak ya. GOUT itu harus disertai dengan terbentuknya TOFI. Nah, TOFI itu adalah kristal sodium urat yang terakumulasi di jaringan lunak karena asam urat yang cenderung mengendap di dalam jaringan lunak kemudian ditambah dengan sodium nanti akan menjadi kristal dan nanti terbentuk lama-lama akan berakumulasi dan bentuk TOFI. Nah, TOFI ini paling sering terjadi pada ibu jari kaki karena metatarsofalangeal 1 ya, MTP1. Nah, ini kristal ini dapat mengiritasi dan mengerosi dari tulang rawan ya atau kartilagus sehingga menyebabkan inflamasi atau peradangan, nyeri, bengkak, bisa juga menghancurkan jaringan sendi karena inflamasi tadi. Nah, hancurnya jaringan sendi pada akhirnya akan menyebabkan ujung-ujung dari tulang sendi itu bersatu sehingga sendi itu statis tidak bisa bergerak atau immovable. Ya, karena sudah tidak ada tulang rawannya, ini menyebabkan sendi itu tulang-tulangnya pada bersatu sehingga tidak bisa digerakkan. Ya. Nah, ini adalah gambaran mikroskopis dari tofus, kristal asam urat. Di sini kita lihat bentuk kristalnya adalah seperti jarum. Ya, bayangkan kalau ini pada saat akut bengkak merah, kemudian ada sedikit pergerakan dari kristalnya akan menyebabkan jaringan di sini menjadi sangat-sangat nyeri. Ya, ini dia kristal asam urat. Ya. Nah, ini gambaran skematisnya ya bahwa pada GOUT kristal asam urat akan menyebabkan erosi dari tulang. Ya, sehingga sineofilnya berkurang, tulang-tulang yang erosi itu menjadi bersatu karena kartilagonya di kikis di sini ya oleh tofusnya sehingga tulang-tulang ini menjadi bersatu seharusnya sendinya bisa bergerak ini menjadi tidak bisa bergerak pada akhirnya. Nah, ini adalah hasil ronsennya. Ini tadi skemanya, ini adalah hasil ronsennya. Di sini tampak bahwa kristal asam urat itu dia radiolucent atau berwarna kehitaman sebenarnya, tidak seperti tulang ya. Kalau tulang itu karena dia mengandung kalsium, dia warnanya putih di sini ya, putih. Ini kalsiumnya banyak ya. Ini tulang. Nah, seperti ini. Jadi kristal asam urat sudah sampai membuat erosi dari tulang-tulang. Ya, sendi-sendi metatarsofalangeal ya. Nah, ini gejalanya atau gambaran klinisnya jari di persendian dari ibu jari kaki itu akan merah, nyeri, dan juga bengkak. Ya, pada GOUT fase akutnya. Nah, lokasi-lokasi lain selain metatarsofalangeal 1 itu adalah di sini ada di sendi, tapi kebanyakan sekitar 90% pasti terjadi di sini di sendi ibu jari kaki.
Ya, lokasi lain yang 10%-nya ada di pergelangan kaki, di lutut, jari-jari tangan, pergelangan tangan, di siku juga bisa. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak kenapa di daerah di MTP1 tuh 90% akan terbentuk tofi di daerah sana? Mungkin ada yang tahu, mencari tahu, ya silahkan dibahas ya, itu bisa menjadi pertanyaan pada SGD kalian nanti. Ya, mohon dijawab. Kemudian, ya, ini gambaran klinisnya. Ya, ini berapa masih akut kita lihat merah, tapi ada berapa yang kronis ya. Di sini tidak merah, tapi topinya lumayan besar ya. Di sini kita lihat di jari-jari, kemudian ini di sikunya, ini di pergelangan kakinya, topusnya ya. Nah, penanganannya intinya adalah apabila pada serangan akut itu akan terjadi peradangan. Nah, yang apabila diberikan obat anti-gout, ya, obatnya namanya adalah allopurinol. Jadi obatnya bekerja pada enzim santin oksidase yang mengubah santin menjadi asam urat. Ya, enzim ini bekerja. Obat ini bekerja pada enzim santin oksidase sehingga akan menurunkan terbentuknya asam urat. Ya. Nah, sebaiknya obat allopurinol ini, obat anti-gout ini diberikan saat tidak terjadi serangan akut. Karena apabila diberikan pada saat serangan akut, itu akan menyebabkan kristal-kristal asam urat itu menjadi bergerak, ya, bergeser sehingga menyebabkan pasiennya bertambah nyeri. Nah, sehingga penanganan serangan akut dengan serangan akut dan juga kronis gout itu berbeda ya. Pada akut itu akan diberikan berupa antiinflamasi untuk melawan peradangan dan juga anti nyeri. Nah, setelah serangan akut ini mereda, lagi kronis, tofisnya masih, itu baru diberikan allopurinol sebagai obat anti gout. Ya, dan juga dapat menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Nah, penanganan lain adalah apabila penyebabnya adalah gangguan ginjal, sebaiknya ditangani gangguan ginjalnya terlebih dahulu. Kalau misalnya penyebabnya adalah cancer atau terapi cancernya, diatasi penyebabnya itu dulu. Ya. Oke, sekian dari saya. Ini adalah referensinya, jadi kalian bisa baca di Harper maupun Lehninger ya. Di sana terdapat beberapa sumber atau bacaan yang bisa kalian baca nanti untuk menambah kuliah yang saya berikan tadi. Ya, selamat belajar, sampai ketemu lagi. Semoga kondisi ini segera stabil ya. Sekian dan terima kasih.